Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aida Widinawati dari kelas B mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil perkuliahan pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Yang pertama, yakni ada pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Fatwa merupakan mencerminkan seakan-akan fatwa itu merupakan penjelasan bagi suatu masalah yang baru timbul, tidak ada hukum mengenai hal tersebut sebelumnya. Nah, jurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berketetapan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, fungsi jurisprudensi yakni merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif. Putusan Mahkamah Agung menjadi penting baik bagi para pencari keadilan, hakim maupun bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Macam-macam dan asas jurisprudensi. Macam-macam jurisprudensi yakni tetap, tidak tetap, semi yuridis, dan administratif. Asas jurisprudensi yakni ada asas presiden dan asas bebas. Al-Qada adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu. Nah, syarat-syarat dari Al-Qadi dan Adabul Qadi yakni Islam, lelaki, baligh dan berakal, berpengetahuan yang luas. Adabul Qadi itu adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seseorang qadi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugas. Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut bercampurnya kekuasaan negara dalam menyelesaikan perkara tertentu. Contohnya yakni Qanun Muamalah, Qanun Al-Walusasyah, dan Qanun Jinayah. Kedudukan fatwa teramat penting dalam kehidupan umat Islam. Jika tidak ada fatwa, umat Islam akan dilanda kebingungan dalam menentukan hukum suatu permasalahan. MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Tugas MUI adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di seluruh Indonesia. Dan Komisi Fatwa adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Terdapat 3 pendekatan yang dilakukan MUI dalam penetapan fatwa, yaitu pendekatan naskotki, pendekatan kauli, dan pendekatan manhaji. Istinbat hukum adalah suatu cara untuk menemukan beberapa hukum syara yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan kekuatan nalar dan pikiran. Dalam NU, menghukumi sesuatu tidak seenaknya saja, tetapi ada prosedur yang digunakan. Berkenaan dengan itu, sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dilakukan LBM NU yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Alur penetapan hukum dalam LBM NU yaitu masalah, kasus, pendapat ulama, Al-Quran dan hadis, dan keputusan Bahsul Masail. Muhammadiyah secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Organisasi otonom yang ada di bawah naungan Muhammadiyah yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
Dalam menetapkan hukum, teknik yang digunakan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah adalah ijma, qiyas, masalih mursalah, dan uruf. Majelis Tarjih Muhammadiyah, menurut bahasa kata tarjih berasal dari rajaha yang berarti memberi pertimbangan lebih dahulu daripada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid. Sedangkan dalam istilah ilmu usul fiqh, tarjih secara harfiah diartikan dengan pengukuhan yang membuat sesuatu yang kuku. Dengan demikian, tarjih hanya dilakukan pada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan baik yang bersifat qat'i maupun zami. Sedangkan tugas majelis tarjih pada Muhammadiyah adalah membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.